keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sungguh indah hari ini tanggal 23 April, hari Jumat, kita diberikan kesempatan lagi untuk bersekutu bersama dalam doa pagi. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus agar pembacaan firman Tuhan boleh kita pahami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita bahwa Engkau selalu memberkati kami, memimpin kami dalam segala kebaikan kehidupan. Maka ya Tuhan, pimpinlah agar hari ini kami boleh memahami kehendak Tuhan dalam bacaan Alkitab. Kiranya kami memahami sehingga kami boleh dikuatkan menjadi orang yang berbahagia. Pimpin hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayo diambil bukunya, diambil Alkitabnya. Kita membaca bersama. Kita membaca 4 ayat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian. Mari disimak. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak orang yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Menarik bacaan kisah ini. Kitab Kisah Para Rasul itu ditulis kira-kira tahun 80 sampai 90. Ya, kira-kira segitulah. Ya, nggak ada yang tahu pasti, tapi menurut analisa, penjelasan, bagian-bagian pemerintahan siapa yang ditulis di situ,
suasana atau kisah-kisah yang ada kira-kira tahun 80 sampai 90 Masehi. Dan ini adalah bukti yang sah tercatat tentang bagaimana kekristenan itu mulai bertumbuh, mulai dipercaya, mulai dikuatkan, mulai mempengaruhi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tema renungan hari ini adalah iman tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara Tuhan, coba setelah kita menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen, apakah kekristenan yang kita miliki itu membuat kita makin semangat dalam hidup? Atau menyesal, kenapa saya jadi Kristen? Hidup saya nggak baik-baik, hidup saya tetap menghadapi pergumulan permasalahan. Kita lihat melalui 4 bacaan ayat kita hari ini, di sini dikisahkan bahwa iman tidak pernah sia-sia. Kita lihat ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki ingin menangkap Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena para rasul Petrus dan Yohanes memberitakan kebangkitan orang mati, kemenangan di dalam nama Yesus. Menarik. Kebangkitan orang mati, orang-orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Buat mereka, mati ya mati, selesai kehidupan. Tetapi bagi Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa kematian adalah koma. Karena di situ akan ada kelanjutan kehidupan yang penuh sukacita di dalam Kristus. Dan yang lebih menarik lagi, kenapa Yohanes dan Petrus ingin ditangkap? Ya selain karena pemberitaan Kristus, Petrus dan Yohanes melakukan mukjizat penyembuhan yang akhirnya membuat orang lain percaya pemberitaan dari Petrus dan Yohanes ini. Kalau kita lihat pada pasal yang ketiga, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di mana kejadiannya? Di Bait Allah. Ya, Bait Allah itu besar, tapi itu adanya itu di Serambi Salomo. Jadi Bait Allah itu ada tempat-tempat, ada tempat-tempat dengan namanya, ada Serambi Raja, Serambi Salomo. Dan kisah tentang penyembuhan Petrus, itu menyembuhkan orang lumpuh, terjadi di pintu gerbang Bait Allah yang namanya Gerbang Indah. Yaitu Gerbang Indah itu ingin memasuki sebuah tempat yang namanya itu Serambi Salomo. Dan di Serambi Salomo itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang non-Yahudi yang ingin beribadah, menukar uang di situ, yang ingin mempersembahkan korban, membeli hewan kurban di situ. Jadi Serambi Salomo itu tempatnya yang ramai. Maka tidak salah kalau di situ didudukan orang yang sakit, orang yang meminta-minta uang untuk selain mencari sedekah, mereka menantikan mukjizat. Nah, Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan Petrus akhirnya berkhotbah, memberitakan bahwa ada kemenangan dalam nama Yesus. Dan ini sungguh-sungguh dipercayai dan memberi dampak. Mereka diancam. Para rasul diancam untuk tidak memberitakan Yesus. Tetapi para rasul tetap meneguhkan imannya bahwa di dalam Yesus ada sukacita. Imam-imam, pengawal Bait Allah, serta orang-orang Saduki memaksa Petrus dan Yohanes untuk jangan memberitakan Yesus. Kamu akan dihukum. Tetapi Petrus dan Yohanes tetap memegang imannya dalam Yesus. Dia tetap memberitakan bahwa
Ada kebangkitan orang mati, ada kemenangan dalam nama Yesus. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Iman selalu menghadapi tantangan. Iman adalah kekuatan yang sungguh-sungguh membuat kita hidup dengan kekuatan berjalan menurut apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Petrus dan Yohanes membuktikannya bahwa imannya, walaupun mereka orang yang sederhana, tetapi ia percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam nama Yesus ada sukacita. Petrus dan Yohanes ditangkap. Karena waktu itu hari sudah malam, maka bagi orang Yahudi, kalau hari sudah malam itu ya sudah, mereka tidak beraktivitas, dilanjutkan besok pagi. Tetapi menarik, iman tidak sia-sia. Petrus dan Yohanes yang pada kisah setelah kebangkitannya Yesus bangkit, mereka dilingkupi ketakutan, bersembunyi di rumah, tidak mau kedengaran imam-imam, takut ditangkap juga karena Yesus sudah mati, bunuh. Tetapi akhirnya karena keyakinannya setelah kebangkitan Yesus, Petrus dan Yohanes terus memberitakan Yesus. Ada kemenangan, ada perubahan yang besar dalam kehidupan dirinya sebagai pengikut Kristus. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus marah. Tidak ada kebangkitan, orang mati. Mati ya mati. Tetapi bagi iman Petrus dan Yohanes tidak. Ada kemenangan di dalam kematian karena nama Yesus. Artinya bahwa nama Yesus mempengaruhi, mengubah hidup mereka, dan akhirnya mereka tidak takut untuk gentar menghadapi kematian sekalipun. Ini yang mendorong para martir. Bukan untuk kebesaran namanya, tetapi memuliakan, mengajarkan, memberitakan kemenangan dalam Yesus. Menarik. Iman tidak sia-sia. Sudahkah dalam hidup ini kita sungguh-sungguh berpegang pada kasih Kristus? Saat ini kita mungkin tidak menghadapi ancaman seperti yang dihadapi para rasul, kematian yang harus dihadapi para martir. Saat ini orang-orang Kristen di zaman milenial, di zaman yang modern, memberitakan Yesus adalah ketika hidupnya berubah dalam Kristus. Ada perubahan yang besar dalam kehidupan setelah menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara Tuhan, iman tidak sia-sia. Kalau di sini para imam gelisah, kepercayaannya diusik, popularitasnya direnggut oleh para rasul. Mereka takut, mereka tidak mau kehilangan itu. Mereka mempunyai iman yang salah, kepercayaan yang salah. Mereka hanya ingin mengagungkan dirinya, bukan mencari pemberitaan, mengajarkan pemberitaan yang baik. Menarik, para imam marah ya karena mereka merasa tertuduh bahwa di dalamnya mereka merasa benar menghukum Yesus disalib. Mereka ingin menutupi bahwa ada kebangkitan Yesus. Tapi kebenaran di dalam Kristus tidak bisa ditutupi. Para rasul berjuang untuk memberitakan kemenangan kehidupan dalam Kristus. Imannya tidak sia-sia, mempengaruhi kehidupan. Dan akhirnya banyak orang yang percaya pada Yesus. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak orang yang percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari cuma 12
lalu mempengaruhi kehidupan dunia sampai saat ini. Maukah Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya dipakai untuk menjadi rasul-rasul Kristus yang saat ini memberitakan Kristus? Rasul-rasul di sini artinya bahwa kita memberitakan Yesus. Kita sungguh-sungguh melakukan tugas kerasulan kita, bahwa tutur kata, perbuatan, dan hidup kita sungguh-sungguh berpegang pada kehendak Kristus, dan kita mewujudkan damai di keluarga, di gereja, di tempat kerja kita, dimanapun. Merasa sukacita karena kita merasakan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara Tuhan, jika saat ini hidup kita terasa sulit, mari kita bergabung dengan para pemberita-pemberita Kristus. Kita menunjukkan bahwa hidup yang sulit tidak harus membuat iman kita luntur. Tantangan yang berat, tantangan yang menghimpit tidak harus menghilangkan pengharapan kita pada Kristus. Kisah para rasul menunjukkan bahwa tidak sia-sia untuk percaya kepada Yesus. Buktinya, semakin hari semakin banyak pengikut Kristus. Yang di sini kira-kira dicatat 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya. Kalau perempuannya cuma 2.500, akhirnya ya cuma ada 7.500 orang percaya dalam waktu yang singkat. Dan ini karena pekerjaan Roh Kudus. Iman tidak sia-sia. Siapa tahu orang lain terinspirasi karena kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Maka ayo buktikan kita mewujudkan tugas rasuli kita, yaitu memberitakan kemenangan, sukacita sebagai pengikut Kristus. Tutur kata, perbuatan, hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh menguatkan iman kita kepada Kristus. Untuk mengakhiri renungan ini, saya membuat sebuah syair. Begini. Jika hidupmu berat, tetap jalanilah dengan tulus. Walaupun kenyataan tidak selalu mulus, jangan iman ini tergerus. Maka sukacita kita terima tak pernah putus. Iman tidak sia-sia. Selamat menyatakan hidup beriman kepada Yesus Kristus, karena kita adalah seorang Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau terus menyertai kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, bahwa kami percaya bahwa dalam pimpinanmu, identitas kami sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh dinyatakan dalam tutur kata, perbuatan, dan seluruh hidup kami. Sehingga ya Bapa, orang lain melihat hidup kami memuliakan nama-Mu, dan mereka sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut Kristus. Jadikan kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah dalam kehidupan kami berkeluarga, agar kami dalam hidup sebagai pasangan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, sanak keluarga, kami boleh menunjukkan keluarga kami adalah keluarga yang disatukan dalam Kristus dan menyuarakan, membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, ketika kami bekerja, kami juga bekerja bukan hanya untuk mencari keuntungan kami sendiri, tetapi kami juga untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya bahwa ketika kami bekerja sungguh-sungguh
bukan hanya untuk kebaikan kami, tetapi dalam setiap barang yang kami usahakan, jasa yang kami wujudkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan bersama. Bapa dalam surga, berkatilah mereka yang harus bekerja keras, mereka yang sedang mengalami pergumulan permasalahan pekerjaan karena situasi yang sulit berkaitan dengan pandemi. Tuhan berkati para pengusaha, para pemilik modal, agar mereka boleh bekerja sama dan memperlakukan pegawainya dengan penuh cinta kasih, bukan hanya untuk mencari keuntungan untuk perusahaannya, tetapi juga bersama-sama menghadapi situasi pandemi ini dengan penuh sukacita sebagai keluarga yang saling menguatkan. Bapa di dalam surga, berkatilah juga keluarga yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Berkati mereka yang harus menjalani perawatan rutin, pemeriksaan rutin, pengobatan rutin, agar itu semua boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita sambil menanti kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Berkatilah keluarga yang mendampingi, mengantar cuci darah, membelikan obat, menemani ketika lemah tubuh itu datang. Setiap anggota keluarga juga diberikan sukacita untuk mendampingi mereka yang sakit dan lemah tubuh. Bapa dalam surga yang bersedih karena telah ditinggalkan orang-orang kekasihnya, keluarganya, orang tuanya, anaknya, pasangan hidupnya. Oh Tuhan, hiburlah mereka dalam cinta kasih yang teguh, penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyatukan kami sebagai jemaat GKI Surya Utama. Biarlah kami sebagai anggota jemaat dan anggota simpatisan boleh merasakan kehidupan yang baik, sehingga kami boleh saling menguatkan. Bapa dalam surga, berkatilah majelis jemaat agar majelis jemaat boleh memimpin gereja Tuhan dengan penuh ketekunan dan cinta kasih, sehingga boleh memimpin gereja Tuhan ini untuk menghadapi situasi pandemi. Ketika kami tidak bisa kebaktian di gereja, kami masih boleh merasakan persekutuan melalui kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah online. Bapa, berkatilah tim multimedia, tim ibadah online bersama dengan setiap pelayan-pelayannya agar boleh bersatu hati dalam koordinasi dengan majelis jemaat untuk boleh menyelenggarakan kegiatan peribadahan yang penuh dengan sukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa walaupun situasi yang sulit ini kami hadapi sebagai tubuh Kristus, kami boleh merasakan persekutuan yang erat di GKI Surya Utama. Maka ya Bapa, pimpinlah agar kami boleh memperhatikan kehidupan bergereja paling tidak dengan langganan warta jemaat online Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memimpin kami untuk memperhatikan kehidupan bergereja. Pimpinlah Tuhan guru sekolah minggu, remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu, acara-acara untuk lansia, persekutuan meet and share, Tuhan, persekutuan pagi, itu semua boleh dilaksanakan dan diikuti oleh jemaat, simpatisan dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami teringat akan karyawan satpam, karyawan tata usaha, dan karyawan pelayan di poliklinik, dokter dan perawat, mereka yang masih harus berada di gereja. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan pimpin mereka, agar mereka boleh penuh dengan sukacita mengerjakan tugas-tugasnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk situasi yang sulit yang dihadapi setiap umat manusia, sakit, penyakit, bencana alam yang harus dihadapi Tuhan. Tuhan berkatilah masyarakat di NTT agar mereka juga boleh menghadapi situasi bencana alam dengan penuh kebaikan, ketekunan. Kiranya Engkau akan menolong mereka melalui tangan-tangan pemerintah, melalui orang-orang yang peduli, sehingga situasi di NTT boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk para sukarelawan dari berbagai macam elemen boleh datang ke sana untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh kebaikan. Bapa, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh mencerminkan kami layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan